Untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna membebani kegiatan operasinya, suatu perseroan mengeluarkan jumlah suara atau sertifikat saham yang dijual kepada pendiri dan orang-orang lain yang berminat. Setiap orang yang memiliki saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan yaitu yang pertama, kesatuan usaha terpisah, 2. Tanggung jawab terpisah, 3. Pemindahan kepemilikan, 4. Kelangsungan hidup, yang kelima, kemampuan meningkatkan modal. Jenis saham ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. 1. Saham biasa. Jika saham yang dikeluarkan hanya satu jenis, maka saham tersebut dinamakan saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik pokok dalam perseroan. Pemegang saham mempunyai hak suara, turut menentukan dalam pembagian laba, menentukan penambahan saham baru. Pemegang saham biasa merupakan pemilik perseroan, berhak untuk memilih anggota-anggota dewan komisaris. Yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen terbagi menjadi 4. Yang pertama, saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang dividennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham. Dengan kata lain, saham ini merupakan saham yang dijamin dan memperoleh dividen setiap tahunnya. Apabila dalam satu tahun dividen tidak dapat dibayarkan, maka pada tahun-tahun berikutnya dividen yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian dividen untuk saham biasa. Yang kedua yaitu saham preferen bersifat non-kumulatif. Preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif atau non-kumulatif preferred stock adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Yang ketiga yaitu saham preferen partisipasi adalah saham yang saling memperoleh dividen yang tetap jumlahnya jika ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan apabila keuntungan melebihi jumlah persentase tertentu. Yang keempat yaitu saham preferen non-partisipatif. Saham preferen non-partisipasi hanya memperoleh dividen yang jumlahnya tetap saja. Partisipasi ini bisa partisipasi sebagian atau partisipasi penuh. Modal dalam perseroan. 1. Modal dasar perseroan. Jumlah maksimum lembar saham yang bisa dikeluarkan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas atau PT. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni. 2. Modal ditempatkan. Saham yang telah dicetak dan siap untuk dijual atau masih berada di tangan perseroan. M. Yahya Harahap menjelaskan modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya. Dan saham ini telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. 3. Modal yang disetor. Bila saham yang ditempatkan telah dijual dan berada di tangan pemegang saham masih dari buku yang sama. Arti modal disetor menurut M. Yahya Harahap adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Selanjutnya, saham bernilai pari dan tidak bernilai pari. Akte pendirian biasanya menyebutkan nilai tertentu untuk tiap lembar saham yang disebut nilai pari saham. Namun,
Terkadang akte pendirian tidak menyebutkan nilai tertentu karena dianggap membingungkan para calon penanam modal. Namun demikian, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan nilai saham tersebut tanpa mencantumkannya secara formal dalam akte pendirian. Bila saham dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai parinya, maka selisih kelebihan harga jual di atas nilai pari disebut agio saham. Bila saham dijual dengan harga lebih rendah dari nilai parinya, maka selisih kekurangan harga jual di bawah nilai pari disebut disagio saham. Selanjutnya yaitu pengeluaran saham secara tunai yang terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Dalam melakukan penerbitan atau penjualan saham, perseroan bisa menggunakan jasa bank yang bertindak sebagai penjamin atau underwriter pengeluaran saham. 2. Bank membeli saham dari perseroan dan menjual kembali kepada investor, atau perseroan tidak akan menanggung risiko bila saham tidak laku. 3. Terkadang bank bersedia menjual saham namun tidak menanggung risiko bila tidak laku. Selanjutnya yaitu pesanan saham, di mana terkadang perseroan menjual sahamnya langsung kepada investor tanpa melalui bank. Saham dijual kepada para calon investor yang telah menandatangani kontrak pesanan sebelum saham dikeluarkan. Contohnya, misalkan perseroan menerima pesanan 500 lembar saham biasa yang bernilai pari 100.000 per lembar. Harga jual yang disepakati untuk saham tersebut adalah 120.000 per lembar yang akan dibayar melalui 2 angsuran masing-masing sebesar 40.000 dan 80.000. Pengeluaran saham diterima aset lain atau non-cash. Yang pertama, pembayaran menggunakan aset lain, misalnya tanah, gedung, atau aset lainnya. Kedua, aset yang diterima perseroan harus dicatat sebesar nilai wajar dari aset tersebut atau nilai wajar dari saham, tergantung mana yang lebih mudah ditentukan. Modal sumbangan. Modal sumbangan timbul karena adanya sumbangan yang diberikan kepada perusahaan berupa harta kekayaan tertentu tanpa imbalan. Berikut untuk sumbangan yang diterima perusahaan dalam bentuk yang pertama yaitu sumbangan dari pemegang saham melalui pengembalian saham. Kedua, sumbangan harta dari dermawan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dari harga jual apabila saham tersebut dijual. Saham treasury merupakan saham milik perusahaan penerbit yang diperoleh kembali, dan saham yang diperoleh kembali tersebut dinamakan dengan saham treasury. Saham treasury yang sudah diperoleh dapat dilepas atau ditarik kembali. Hal-hal yang perlu diingat dan diketahui. Yang pertama yaitu saham yang diperoleh kembali tidak boleh dianggap sebagai aktiva, malahan harus dilaporkan sebagai pengurangan dari total ekuitas. Kedua, tidak ada laba rugi dari perolehan kembali, pelepasan kembali, atau penarikan saham yang diperoleh kembali. Ketiga, laba ditahan dapat berkurang dari transaksi perolehan kembali saham tetapi tidak pernah bertambah karena transaksi ini. Dua metode pencatatan saham yang diperoleh kembali yang diterima umum saat ini adalah metode biaya, menghasilkan pendebetan akun saham treasury untuk biaya rekuisisi, serta dalam pelaporan akun ini sebagai suatu pengurangan dari total modal setor dan laba ditahan di neraca. Metode nilai pari mencatat semua transaksi saham treasury pada nilai parinya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang atas modal saham.